Bro, kalian pernah nggak kepikiran kenapa presiden kita Pak Prabowo mau ekonomi kita tumbuh 8%, tapi kok rasanya hidup kita masih gini-gini aja, dan yang di bawah makin-makin sesak mencekik, kenapa cari modal susah banget, bunga bank mahalnya selangit, dapat UMKM kayak jalan di tempat aja, di situ-situ aja, dan ternyata ada skandal terkuak Neo yang lagi disembunyiin darimu di saat pemerintah mau gaspol bank setan di Indonesia, malah narik rem tangan mereka, numpuk uang pajak kamu di langit biar dapat bunga instan, tanpa perlu kerja. Tahu nggak kenapa ekonomi nasional Vietnam bisa secepat itu, bahkan menyalip kita karena di sana bunga bank cuma 1%, bayangkan cuma 1% bunganya. Bagi setiap pinjaman ke bank untuk modal usaha, itu udah sangat menguntungkan bagi para usaha untuk meningkatkan usahanya. Nah di sini di negara Konoha, justru kamu dicekik 13%, cuma buat memperkaya para banker pemalas yang hobi parkir duit rakyat. Hari ini kita bongkar siapa pengkhianat di balik layar yang lagi ngerjain Prabowo. Habis-habisan tonton sampai habis, atau kamu bakal selamanya jadi sapi perah sistem ini. Pernah nggak kamu bayangin Indonesia jadi negara yang benar-benar makmur, di mana cari kerja gampang dan bisnis lokal lagi maju sekencang-kencangnya? Nah itulah yang lagi dikejar sama presiden kita, Bapak Prabowo. Beliau punya mimpi besar, ekonomi kita harus tumbuh 8%. Angka ini bukan sekedar statistik, tapi tiket supaya kita semua bisa keluar dari jebakan negara berkembang. Masalahnya untuk bikin ekonomi lari kencang, kita butuh bensin. Bensinnya adalah uang yang berputar. Di masyarakat, harapannya bank-bank di Indonesia menyalurkan modal ke pasar, ke warung-warung, ke pabrik-pabrik, supaya roda ekonomi mutar. Jadi, ada perputaran uang di masyarakat, tapi faktanya yang terjadi di lapangan sekarang, justru sebaliknya, bensinnya malah ditimbun di satu tempat khusus. Ada kondisi aneh yang lagi terjadi sekarang. Di saat pemerintah mau gaspol ekonomi negara, perbankan kita malah kayak narik rem tangan. Uang triliunan rupiah yang harusnya mengalir ke kantong rakyat dalam bentuk modal usaha malah disembunyikan di tempat yang aman, biar bank dapat untung sendiri tanpa perlu capek kerja. Benix dalam channel YouTube-nya bahkan sampai bilang, kalau Prabowo ini lagi dikerjain habis-habisan, sama sistem perbankan kita sendiri. Bayangin aja, pemimpinnya mau rakyat sejahtera, tapi lembaga keuangannya justru malah lebih asik, main aman di atas. Ini yang bikin target pertumbuhan 8% itu sekarang bukan cuma sulit, tapi terancam gagal total kalau cara mainnya nggak diubah. Kenapa ini bahaya buat kamu? Karena kalau ekonomi cuma tumbuh segitu-gitu aja, harga barang makin mahal, tapi pendapatan kita jalan di tempat likuiditas atau uang tunai di pasar, jadi kering. Ibarat mau masak, tapi apinya dikecilin terus sama yang punya kompor, yang nggak bakal matang-matang itu masakan. Bank-bank yang harusnya jadi jembatan kemakmuran, sekarang malah kayak jadi tembok besar, seakan-akan menjadi benteng yang nggak boleh orang untuk melangkah. Mereka lebih suka dapat bunga kecil, tapi pasti dari bank sentral, daripada ngambil risiko kasih pinjaman ke UMKM atau pengusaha lokal. Ya secara logika bisnis mereka memang untung, tapi secara nasional mereka lagi mengkhianati pertumbuhan ekonomi negara kita. Mungkin kita selama ini nggak sadar, kita kira ekonomi sulit itu karena faktor global aja, padahal ada ketidaksinkronan kebijakan di dalam negeri sendiri, antara pemerintah yang mau ekspansi, habis-habisan dengan sistem bank yang justru menutup keran uangnya rapat-rapat, demi keamanan bisnis mereka sendiri. Jadi di bab ini kita bakal bongkar, kenapa mimpi pertumbuhan 8% itu, ya sekarang sih lagi diserang dari dalam. Ini bukan cuma soal angka di berita, tapi soal masa depan, pekerjaan dan usaha kita semua. Yuk kita lihat gimana cara Bank Himbara ini bekerja menghancurkan struktur ekonomi kita. Pelan-pelan tanpa kita sadari. Bro, bayangin, ada uang nerau. Kalau uang itu dibelikan bakso, mungkin satu Indonesia bisa kenyang setahun. Tapi masalahnya uang sebanyak itu sekarang lagi tidur siang, bro. Menteri Purbaya, Yudi Sadewa sampai sewot banget karena tahu ada ribuan so to be wow milik bank yang bukannya diputar ke pasar, diputar ke masyarakat, malah cuma diparkir di Bank Indonesia. Mungkin kamu tanya, emang kenapa kalau uangnya parkir di situ? Begini logikanya, bank itu ibarat jantung yang harusnya memompa darah atau uangnya ke seluruh tubuh atau ke rakyat. Kalau darahnya cuma numpuk di jantung dan nggak ngalir ke tangan atau kaki, ya badan kita lemas kan ya, alias ekonomi kita lumpuh atau kering likuiditas. Nah, tempat parkir favorit bank-bank nasional ini, namanya SRB atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Gampangnya ini tuh kayak tabungan khusus buat para bos. Bank mereka punya dua pilihan,
kucurin uang itu ke kamu buat modal, usaha dengan resiko gagal bayar dan lain-lain, sahabat memilih titip ke Bank Indonesia, yang bunganya gede dan resikonya 0%, tebak mereka pilih yang mana jelas. Pilih titip ke Bank Indonesia, data menunjukkan, tiap bulan jumlah uang yang parkir di sini makin naik dari 5,000 naik ke number D, sampai kabarnya tembus ribuan, Kudizadi, artinya makin hari, banker kita makin malas kerja dan lebih milih jadi penabung daripada jadi penyalur modal. Efeknya ke kita apa ya? Uang di pasar jadi langka. Kamu kalau mau pinjam uang ke bank buat besarin warung atau bisnis konveksi, bakal dipersulit atau bunganya dibikin selangit. Kenapa? Karena bank merasa nggak butuh kamu, toh mereka sudah dapat cuan gede dan enak, cuma dengan santai ongkang-ongkang kaki. Nitipin uang di Bank Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa itu marah karena beliau sudah berusaha narik uang dari pusat buat ditaruh di bank-bank pemerintah atau himbara supaya bisa dipinjamkan ke rakyat. Ternyata bank-bank ini malah nakal, bro. Uang yang dikasih pemerintah bukannya dikasih ke pengusaha kecil untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Justru malah dibalikin lagi ke atas ke Bank Indonesia buat cari bunga secara instan dan simple. Benix di channel YouTube-nya juga menyebut ini sebagai tindakan yang jahat secara sistem. Karena apa? Karena uang yang mereka pakai, itu sebagian besar adalah uang pajak kita, uang tabungan kita, harusnya uang itu balik ke kita dalam bentuk pinjaman yang murah buat mutar ekonomi, tapi malah dipakai buat memperkaya diri mereka sendiri di level elit. Jadi sekarang kamu paham kan kenapa ekonomi rasanya berat banget di bawah ya? Karena darahnya disedot ke atas. Uang nol itu angka yang sangat besar, dan kalau itu tetap diparkir di sana, jangan harap bisnis kecil masyarakat bisa tumbuh. Di bab selanjutnya, kita bakal bongkar kenapa banker ini lebih milih jadi pemalas daripada bantu. Rakyat, bro, pernah nggak kamu kepikiran kenapa banker atau bos-bos bank itu penampilannya necis tapi geraknya lambat banget buat bantu rakyat? Nah, di sini masalahnya ada mentalitas. Pemalas yang lagi menjangkiti perbankan kita, bukannya semangat cari pengusaha buat dikasih modal, mereka malah asik duduk manis di kantor, beraceh sambil nunggu setoran bunga dari pemerintah. Logikanya simpel banget. Kalau mereka kasih pinjaman ke kamu atau ke pedagang, pasar mereka harus kerja keras. Mereka harus survei lokasi, cek pembukuan kamu. Sampai analisis risiko ini, orang bakal bayar nggak ya? Ada tenaga waktu dan pikiran yang harus mereka keluarkan dari situ. Kalau kreditnya macet, mereka pusing 7 keliling. Tapi bandingkan kalau mereka naruh uang itu di bank Indonesia atau beli SBN, surat berharga negara, mereka tinggal klik satu tombol di komputer. Triliunan rupiah pindah dan mereka tinggal tunggu bunga masuk. Risikonya 0% karena yang menjamin adalah negara. Nggak perlu survei, nggak perlu tukang tagih. Duit datang sendiri, simple, efisien, dan tentunya tetap cuan besar. Benix kasih hitungan yang bikin melongo. Dengan bunga sekitar 4,7% sampai 5,4%, kalau bank naruh 1.000 aja, mereka bisa dapat untung sekitar Viau. Cuma dengan ongkang-ongkang kaki, bayangin sob, Viusadan Teo. Kedapat tanpa perlu keluar keringat, tanpa perlu mikirin UMKM yang lagi megap-megap butuh modal. Makanya jangan heran kalau banker kita nggak punya motivasi buat nyelamatin ekonomi bangsa. Buat mereka, peduli setan rakyat tambah miskin, atau bisnis kecil gulung tikar, yang penting bagi mereka adalah laporan keuangan. Banknya biru, profitnya gede, dan bonus buat para bosnya cair terus tiap tahun. Ini yang bikin kita ngeri, bro. Mereka nggak lagi menjalankan fungsi bank yang sebenarnya sebagai penggerak ekonomi. Mereka beralih fungsi jadi rentenir, elit yang cuma mau untung gede, tapi nggak mau ambil resiko, padahal gaji dan kemewahan yang mereka punya, itu ujung-ujungnya berasal dari perputaran uang kita. Juga efek mentalitas pemalas ini sistemik banget. Karena mereka merasa sudah kenyang, dari bunga simpanan di Bank Indonesia, mereka jadi makin malas bikin program kredit yang murah. Buat rakyat, mereka malah pasang bunga kredit yang tinggi banget buat kita, tapi kasih bunga tabungan yang kecil banget, menang banyak kan mereka. Jadi di bab ini kita bisa lihat, kalau musuh ekonomi kita bukan cuma faktor luar, tapi juga mentalitas, cari gampang dari orang. Orang tuh yang pegang duit negara, mereka lebih milih kaya sendirian daripada tumbuh bareng rakyat. Di bab berikutnya kita bakal bahas sisi yang lebih gelap, gimana uang pajak kamu justru dipakai buat bayarin bunga ke bank. Dan balas ini, bro, siap-siap. Tarik nafas dalam-dalam ya, karena